Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-71 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Burhan sebagai Aki Pamiji, Ani Ruslianti sebagai Nyai Pamiji, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Haryoko sebagai Empu Renteng, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Hari mulai gelap. Remang-remang cahaya matahari menembus celah pohon di belakang rumah kediaman Aki Pamiji. Pendekar Lau menuntun istrinya melewati tanaman jagung dan palawija yang baru tumbuh. Aki Pamiji mengantarkan mereka ke ruang tidurnya di sebuah gandong atau bagian rumah yang terletak di belakang. Nah, Tuan dan Nyonya Lau bisa istirahat lagi di tempat ini. Itu obatnya harus diminum sampai habis. Terima kasih, Aki. Obat ini rasanya pahit sekali. Ya, obat yang pahit rasanya biasanya mujarab. Bukan begitu, Tuan Lau? Benar, Aki. Obat yang berkhasiat biasanya memang amat pahit rasanya. Karena itu, janganlah takut pada yang pahit-pahit. Justru yang rasanya manis, kadangkala kita harus waspada. Karena seringkali mengandung hal-hal yang menyedihkan di dalamnya. Nah, kalian istirahat dulu di sini. Aki mau bicara dulu dengan Nyai di ruangan depan. Lau, aku mendapat kesan Nyai Pamiji kurang menyukai kehadiran kita di rumahnya. Agaknya memang begitu. Tapi, ya, mau bagaimana lagi? Kita harus menunggu keadaanmu pulih. Baru bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang. Tapi, Lau, rasanya keadaanku sekarang sudah bertambah baik. Rasa nyeri sudah tak ada lagi. Tidak, Mei. Wajahmu masih agak pucat. Ini kan karena hanya kurang istirahat. Kukira besok pagi aku sudah benar-benar segar. Kalau begitu, besok pagi kita pamit, Aki. Kita tinggalkan tempat ini. Menurut Aki, banyak orang-orang berkeliaran di daerah ini. Dan mereka mencari kita. Kabarnya disediakan upah yang tinggi bagi siapa yang bisa menangkap kita dalam keadaan hidup. Karena itu, kita harus lebih hati-hati, Lau. Rasanya bahaya mengancam di mana-mana. Rasanya nyawa kita seperti telur di ujung tanduk. Kalau kita meneruskan perjalanan, sebaiknya jangan sampai bertemu dengan seseorang. Aku yakin ciri-ciri kita sudah disebar kemana-mana. Hingga setiap warga desa pasti akan dapat mengenali kita sebagai manusia buron pemerintah. Ya, besok kita berangkat ke Kurawan. Kita ambil jalan menyusuri tepi hutan supaya tidak mudah bertemu dengan orang. Ada apa, Mesin? Aku lelah, loh. Setiap ingat bahwa kita berjalan tanpa tujuan yang pasti, aku merasa lelah. Sungai-sungai ada muaranya. Tapi perjalanan kita di negeri orang ini, di mana harus bermuara, loh? Ya, barangkali muaranya ada di dalam hati kita sendiri, istriku. Loh, kadangkala aku merasa takut sekali. Aku takut menghadapi sesuatu yang tak pasti. Aku takut melawan bayang-bayangan yang tak jelas sosoknya. Dan setiap perasaan takut itu datang mencekam. Aku lalu menjadi dingin. Peluklah aku, Lau. Peluklah. Mei. Supaya hatiku menjadi hangat kembali. Mesin.
yang kau lakukan di situ, Nyai? Tidak apa-apa. Aku baru saja selesai menjerang air untuk tamu kita itu. Apakah mereka sudah kau bawa kembali ke rumah, Aki? Ya sudah. Mereka istirahat di gandok belakang. Oh, syukurlah. Nyai, kau kelihatan sangat gelisah. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku tidak gelisah. Kau jangan berdusta padaku. Lebih baik kalau ada sesuatu yang kurang menyenangkan, katakan terus terang. Sudah kukatakan, tidak ada apa-apa, Aki. Kau menyembunyikan sesuatu, bukan? Kau ini ada-ada saja. Aku menyembunyikan apa? Makin tua, makin mudah curiga saja. Kau menyimpan uang ringgit. Dari mana kau peroleh uang itu, Nyai? Aku menabung, Aki. Sudah sejak lama aku menabung. Aku tidak percaya. Pasti kau telah memperoleh uang itu dengan cara yang tidak pantas. Aki, aku bukan keturunan maling atau rampok. Uang ini uangku sendiri, tahu? Iya, tapi dari mana kau peroleh uang ringgit itu? Dari manapun ku peroleh uang ini, bukan urusanmu. Tidak bisa begitu, Nyai. Bisa saja begitu. Mengapa tidak? Tua-tua begini, aku masih bisa bernama laki-laki. Aku yang bertanggung jawab dalam rumah ini. Kau tidak boleh berbuat sesuka hatimu tanpa sepengetahuanku. Dengar, Aki. Selama ini mana pernah kau membuatku senang? Mana pernah kau memberiku uang sebanyak ini untuk membeli barang-barang yang kuperlukan? Kerjamu hanya menanam jagung dan ubi kayu. Mana bisa ditukar dengan ringgit sebanyak ini? Kau mata duitan. Dan kau sudah loyo. Kau tak mampu menghasilkan sesuatu kecuali hanya untuk makan. Aku sudah tua, Nyai. Kau pun sudah nenek-nenek. Sebentar lagi kita akan dikubur. Aku tidak bernafsu mengumpulkan uang seperti anak-anak muda itu. Aku sudah merasa bersyukur karena Yang Maha Kuasa masih memberi kita seteguk air dan sesuap makanan. Kalau kau ingin kaya, ingin banyak duit, bukan di rumah ini tempatnya. Kau jadi mengusir aku ya? Baik. Aku tidak mengusirmu, Nyai. Tapi kau sendiri yang membuat dirimu merasa diusir. Aku juga tidak betah menemani kau di rumah gubuk ini. Apa enaknya tinggal di sini? Kau pun selalu mencari menang sendiri. Kau terima orang numpang sembarangan saja tanpa lebih dulu berunding dengan aku. Apa itu adil? Nyai, kalau kau masih gatal menggenggam uang ringgit seperti itu, lebih baik jangan bicara soal keadilan. Tidak cocok. Tidak akan ketemu. Keadilan itu justru membutuhkan pengorbanan, membutuhkan olah rasa dan pengertian yang besar. Sekarang kau bicara seperti layaknya seorang penghulu agama. Maaf, Aki. Maaf, Nyai. Tuan Lo, jangan dengarkan kata-kata istri saya ini, Tuan. Dia memang begitu. Barangkali Nyai ada benarnya juga, Aki. Kehadiran kami di sini memang tidak pada tempatnya. Tidak, Tuan Lo. Tuan Lo jangan beranggapan begitu. Saya benar-benar tulus ingin menolong Tuan dan Nyonya Lo. Jangan dengarkan wanita tua ini. Dia memang begitu. Suka bawel, suka rewel. Aki, ada pasukan berkuda datang kemari. Ya,
mereka akan datang untuk menangkap kalian. Nyai, kau Aku kenapa? kau pasti telah menerima uang dari Kebo Keluyur. Ya, memang. Eh, Apa salahnya aku terima hadiah uang ini? tua bangka tak tahu diri. Kau telah menerima suap dari Kebo Keluyur. Sungguh memalukan. Aku malu, Nyai. Aku malu. Lebih baik ku buang uang ringgit ini. Jangan, ini uangku. Jangan, Aki. Uang ringgit ini tidak halal. Uang setan. Aki, kau buang uangku. Kau sebarkan uang ini seperti tidak ada harganya. Memang tak ada harganya. Seperti kau. Kau itulah yang tidak ada harganya. Laki-laki jompo, tidak punya otak. Dan kau wanita tua tak punya hati. Menyesal aku mengajakmu tinggal bersamaku di rumah ini. Hanya mengotori sisa-sisa umurku saja. Ada banyak orang di sekitar rumah ini. Iya, tenanglah Mesin. Tuan Lo, maafkan dia, Tuan Lo. Gara-gara dia, maka orang-orang itu berdatangan kemari. Sudahlah, Aki. Aki dan Nyai tidak bersalah. Kamilah yang tidak tahu diri. Kami memang orang-orang buronan. Kami pantas hidup tidak tenang. Mesin, Iya loh. kita terpaksa menghadapi mereka. Oh ya, bagaimana keadaanmu sekarang? Kalau terpaksa, aku masih bisa bertarung barang 10 jurus. Kau tidak perlu khawatir loh. Kalau begitu, marilah kita sambut mereka. Maaf, Aki, kalau kehadiran kami membuat suasana rumah Aki menjadi tidak tentram lagi. Hati-hati, Tuan Lo. Jumlah mereka cukup banyak. Pendekar Lo melangkah ke pintu sambil menggandeng istrinya. Mereka segera melihat bahwa rumah Aki Pamici sudah dikepung dari berbagai jurusan. Di antara orang-orang yang mengepung itu, nampak ada yang masih duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Begitu melihat pendekar Lo keluar, mereka buru-buru melompat. Bagus. Kebo Keluyur bisa dipercaya. Lihat, sepasang kelinci putih ini akhirnya kita temukan juga. Iya. Sekarang mereka tak ada kesempatan bisa lolos, Tuan. Ya, kecuali jika mereka mempunyai aji siluman gunung welirang. Hei, pendekar asing. Kau memang cerdik. Kau ulet dan cerdik. Di negeri kami yang masih asing, kalian bisa menyelinap seperti kadal dan menyusup seperti seekor cacing tanah. Itu sudah menjadi bukti bahwa kalian adalah pendekar tangguh, paling tidak untuk ukuran di negeri kalian. Tapi di sini, di kerajaan Kediri, kalian tak akan mampu berbuat banyak. Kalau kemarin kalian bisa selamat, kalian bisa mengelabui kami dan meloloskan diri dari pengawasan kami. Tapi sekarang kalian tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyerahkan diri. Kami tidak akan menyerah. Kami sudah mengambil keputusan bahwa kami tidak akan menyerah. Kami membela apa yang menjadi hak kami. Sebenarnya menyerah ataupun tidak, nasib kalian akan sama saja. Ayo sergap mereka! Kepung dan tutup rapat halaman rumah ini. Jangan sampai ada ruang yang bisa mereka gunakan untuk meloloskan diri. Tunggu, Kakang Bajil. Coba kalian pikir lebih panjang sedikit. Tidak ada gunanya kalian memberikan perlawanan. Kalian justru bisa mati konyol. Jika kalian sedikit bijaksana, mungkin Kakang Bajil akan bersikap lebih lunak. Mesin, kau sudah siap? Sudah loh.
Kami tidak membutuhkan sikap lunak. Kami sudah banyak menderita selama di negeri ini. Kami dikejar-kejar, diburu tanpa tahu apa kesalahan kami. Kami diperlakukan seperti pencuri yang pantas diburu dan ditangkap. Hayo, kami memang tidak mempunyai pilihan yang lain. Majulah, tangkaplah kami, bunuhlah kami. Walaupun sudah pernah melihat dengan mata kepala sendiri, tapi begitu pedang naga puspa keluar dari warangkanya, Empu Tong Bajil masih juga membelalakan matanya. Demikian pula yang lain. Semua tertegun sesaat dan sebagian ada yang melompat mundur. Pendekar Lo sudah bertekad akan melawan habis-habisan. Maisin berdiri merapat ke pinggang suaminya. Ayo, kalian jangan diam seperti patung perunggu. Sergap mereka. Jangan ragu-ragu. Jangan takut kalau sampai kalian terpaksa membunuh dua orang asing ini. Ya, 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 ya. Pendekar Lo mengamuk dengan pedang naga puspa di tangan kanannya. Senjata itu mendesing kiri kanan dan sekali waktu berkeredap di udara, menimbulkan cahaya menyilaukan yang aneh. Suatu ketika, pedang naga puspa menjambar sebatang pohon, dan pohon yang perkasa itu pun roboh, bagaikan terbabat oleh ratusan geming sekaligus. Pohon roboh! Pohon itu roboh menimpa rumah Aki Pamiji, Tuan. Iya, senjata paling dahsyat yang pernah kulihat selama ini. Kakang Bajil, korban sudah banyak yang jatuh, Kakang. Kita harus merampungkan masalah pendekar asing ini sekarang juga, Kakang. Setan belang! Biar aku yang membunuh orang-orang seberang lautan ini. Kalian bersiap menyerang perempuannya. Ya! Sambil menengus keras, Empu Tong Bajil melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Kemudian pendekar lereng Tengger itu menyiapkan aji segara geninya yang terkenal dahsyat. Orang kebal itu mengeluarkan ilmu andalannya. Iya. Dan kau juga harus hati-hati. Nampaknya pendekar yang lain mengincarmu. Hai, orang-orang asing yang malang! Kalian telah membuatku tak bisa lagi mengendalikan diri. Sekarang kalian akan melihat sendiri seperti apa aji segara geni. Ayo, yang lain ikut menyerang. Terus kepung mereka dan jangan beri kesempatan untuk istirahat, walaupun hanya untuk satu tarikan napas. Kali ini pendekar Lo benar-benar bertarung dengan mati-matian. Dia harus menghadapi Empu Renteng, Dewi Sambi, dan Empu Tong Bajil yang terus-menerus menggempurnya dengan aji segara geni. Tubuhnya berkeringat karena arus pusaran angin yang ditimbulkan aji segara geni. Tapi Empu Tong Bajil sendiri juga harus berhati-hati karena lawannya menggunakan pedang yang ampuh sekali. Suatu ketika, Empu Tong Bajil melihat kesempatan yang amat bagus. Maka buru-buru dia menarik napas untuk kemudian melepaskan pukulan ke arah lambung kiri pendekar Lo yang waktu itu belum benar letak kuda-kudanya setelah melompat menghindari ayunan pedang kuning Empu Renteng. Kau kenal Lo? Kau memuntahkan darah Lo? Nyawa kalian tinggal sejengkal lagi. Kalau kalian tidak juga mau menyerah, kalian akan mati di tanganku. Loh, lebih baik kita menyerah saja, Loh. Tidak, kita tidak boleh menyerah, Mei. Kita jangan sampai menyerah. Iya. Kurang ajar.
Dasar demit elek. Masih juga kau berkepala batu. Sekarang kau pasti mampus. Kali ini keadaan pendekar Lau benar-benar gawat. Sementara Empu Tong Bajil terus memburunya dengan serangan-serangan maut. Pada saat keadaan pendekar Lau sudah hampir tak bisa menyelamatkan diri, mendadak sebuah bayangan muncul. Bayangan orang bercadar merah itu langsung menggebrak Empu Tong Bajil hingga pendekar Lau selamat dari ancaman maut. Empu Tong Bajil sangat gusar melihat kehadiran orang bercadar merah yang nyata-nyata membantu pendekar Lau. Maka dia segera menyiapkan serangkaian serangan baru lagi. Sementara Empu Renteng dan Dewi Sambi terus berusaha menembus pertahanan Mesin yang tak pernah jauh dari suaminya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana akhir pertarungan maut itu? Apakah yang akan dialami pendekar Lau dan Mesin? Dan siapa orang bercadar merah yang telah menolongnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.